Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku. Pada malam hari ini ada sebuah testimoni penting. Yang ini poin-poin yang membuktikan bahwa terjadi indoktrinasi yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang nanti akan disampaikan oleh Kiai Ukit Hartosiswoyo. Beliau adalah Panglima Laskar Mataram Raya yang dulu adalah murid dan mantan muhibbin dari Ba'alwi Habaib Yaman. Beliau nanti akan menyampaikan dan akan menguraikan dan mungkin akan kita ulas, kita pertajam terkait masalah-masalah poin-poin yang ini nanti dibacakan oleh beliau. Dan ini tidak sembarang orang punya data ini, tidak sembarang orang punya terkait mengenai masalah poin-poin ajaran di dalam Bani Alwi ini. Saya katakan bukan Alawi ya, karena Alawi kan keturunan Ali. Kalau Alwi kan nama burung di Hadramut. Nah, nama Ba'alwi. Oke, jangan keliru. Habib Ba'alwi imigran Yaman, keturunan Yahudi Askenazi. Monggo, Gus Kiai Ukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memperjelas dan memperteguh perjuangan kita semakin kuat untuk merungkatkan Ba'alawi. Karena saya mendapatkan doktrin-doktrin ini dari guru saya dulu, dan ini isinya bagaimana untuk menjadi seorang Alawiyin sejati itu di sini nih. Jadi Alawiyin itu harus bagaimana, semua tertulis di sini. Dan bagi kita yang orang Nusantara mungkin mendengarnya jealous, karena di sini ada hal-hal yang krusial. Artinya mereka mengunggulkan diri, rasis lah gampangnya udah. Nanti untuk lebih jelasnya akan kami bacakan. Ini dibikin oleh Rabithah Alawiyah ya? Robit ini di sumbernya majalah Rabithah Juz 8 jilid 1 bulan Rabiul Awal 1347 Hijrah. Dan ini resmi dari Rabithah Alawiyah. Dan kalimat-kalimat ini penyusunnya adalah Al-Alamah As-Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad. Alamah ya? Al-Alamah. Ini pendiri Rabithah ini. Pendiri RA kan? Ya. Iya. Alamah kok rasis? Nggak tahu kenapa Alamah apa Alaman. Alamah. Dan bukan Alawiyin. Iya. Alami. Saya hanya kutik beberapa poin yang menunjukkan bagaimana mereka itu jumawa. Tidak saya bacakan keseluruhannya. Ini di poin ketiga. Ini mulai dari satu aja. Berhimpunnya kaum Alawiyin merupakan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Jadi mereka itu mengklaim dirinya orang yang paling disayang oleh Allah. Itu. Yang kedua, seorang Alawi yang hakiki merupakan ruh dalam keseluruhannya. Yang ketiga, jika seorang Alawi menentang para pendahulunya, maka ia kehilangan akhlak dan perbuatan baiknya. Ini jadi jangan heran kalau seluruh Alawi mulai kakek-kakek sampai cicit-cicit yang sekarang nggak mungkin berani menentang leluhur Alawi yang dahulu. Entah benar entah salah. Entah salah, tidak boleh menentang. Gitu. Ini karena doktrinya sudah seperti itu. Saya lanjutkan. Jika saja kaum Alawiyin tidak berpegang teguh dengan pegangan kafaah, ini yang menjadi problem kita ini, maka sudah jatuh akhlak mereka sejak dahulu. Nah ini yang kita rasis sering ya? Paling rasis ini. Jadi seorang Alawiyin harus memegang
sebenarnya tidak masalah kafaah ini, hukum Islam kita juga kalau mengadakan pernikahan itu harus kafaah itu memang salah satu pertimbangan. Tapi yang salah itu kafaah itu ditafsirkan oleh mereka, kalau seorang Habib harus menikahi Syarifah, Habibah itu. Kalau tidak berarti tidak kafaah. Kalau sampai Habibah itu dikawini oleh pribumi, maka itu Zina. Wah, zina, dosa besar. Bahkan andai kata dosanya itu, andai kata bisa mengembalikan keperawanannya saja, tidak cukup untuk menebus dosanya. Ini paling blegedes. Kalau nggak salah harus minta maaf ke seluruh leluhur dan Bani Alwi seluruhnya. Karena ini sudah menjadi rahasia umum ini tentang doktrin kafaah yang ditafsirkan menurut kehendak mereka sendiri. Kita tahu kok kafaah itu yang bagaimana, tapi menurut mereka ya itu kafaah. Terus selanjutnya yang saya poin yang ke-10. Kekayaan kaum Alawiyin di Jawa akan kembali menjadi kemiskinan yang parah dan bercerai-berai selama mereka tidak memelihara pagar agama dan tolong menolong di antara Alawiyin. Ini. Jadi dari sini saja sebenarnya Jawa seolah-olah memang ladang sumber kehidupan dan kemakmuran bagi kaum Alawiyin. Jadi sampai dituangkan di dalam doktrin ajaran di antara Alawiyin sendiri. Dan menolong bukan untuk seluruh umat muslim atau tapi khusus Alawiyin. Jadi Alawiyin for Alawiyin kan gitu. Jadi ini mafia kayak saya jadi teringat The Godfather itu. Don Vito Corleone. Iya. Jadi pokoknya yang ditolong itu keluarganya. Dan saya juga ingat ajaran sekte Yahudi kuno dulu. Jadi bahwa selain ras mereka itu boleh diapa-apain, tapi dalam satu ras harus kerjasama, harus kompak. Iya. Ini sama DNA Bani Alwi ini dengan Al Capone sama. Iya, sama. Iya, Don Vito Corleone itu kan inspirasinya Al Capone. Sama, jadi hasil kerja mereka di Jawa, mengeruk kekayaan orang Jawa, itu kalau tidak dimanfaatkan untuk saling menolong di antara mereka, maka oleh kata mereka tidak ada keberkahannya. Nah, pokoknya wong Jawa ibu kebagian apa nih? Iya. Bagian dihapusi. Ya, oke. Ini yang 12 nih. Ini ini benar-benar sangat-sangat melecehkan saya sebagai orang dusun ini. Gimana? Jika seorang Alawi bercampur dengan orang dusun, ia akan menjadi beku dan membatu. Dan jika ia terlalu bercampur dengan orang-orang umum, maka ia akan menjadi terlalu longgar sehingga tak dapat menjadi kokoh sebagai seorang Alawiyin. Gendeng gak ini? Gendeng. Ya, sombong ya. Sombong. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bisa berjalan dengan kesetaraan, dengan keterbukaan, dengan pembauran. Tetapi ini kan sudah ingin membentuk masyarakat yang eksklusif, sehingga ketika bercampur dengan pribumi atau bahasa dusun dan umum, bahasa hinanya itu orang dusun orang umum, artinya mereka kan orang khusus gitu maksudnya. Ini orang umum, maka mereka akan menjadi turun derajatnya, turun grade-nya, turun kualitasnya, menjadi orang yang beku dan membatu. Luar biasa. Dan ini juga bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Betul. Yaitu wong urip kudu urap. Ya, betul. Itu bertentangan juga dengan ajarannya Rasulullah. Pasti. Ya, Rasulullah kan mengajarkan kesetaraan. Tapi herannya saya loh ya. Kok ya ono wong sing percaya? Logikanya di mana iki para muhibin? Mereka dianggap orang dusun, dianggap orang umum, yang dianggap orang rendahan, ahwal, yang boleh diinjak-injak, boleh ditipu, boleh dicuri anak perawannya. Honden and Inlander for Masya Allah. Anjing dan pribumi dilarang masuk. Forbidden. Longgar itu kan pribumi harus yang longgar. Oh iya. Kenapa dia yang longgar? Ini saya teruskan ya. Lanjut. Nah ini lagi.
Ini iming-iming bagi kaum muhibin. Makanya muhibinnya itu mesti paten karena sudah diiming-imingi di sini. Jika perasaan untuk membela kaum Alawiyin mengalir dalam tubuh seseorang, maka berilah kabar gembira bahwa mereka adalah orang-orang yang akan memperoleh keagungan dan kemuliaan. Ini. Maka pantesan menipu ini. Makanya kemarin itu ada satu tuan guru bilang, ada satu Habib di Kalimantan itu bilang, pangkat muhibin itu adalah wali. Wali kukun. Kalau anakmu tak ambil jadi istri siri, terus nanti punya anak, nanti anak cucumu turunan Nabi. Wah, ternyata turunan Yahudi. Turunan Yahudi ya. Yahudi KW. Yahudi KW lagi. Yahudi palsu. Ya Allah. Tapi heran saya dulu kok ya iso ya. Enggak apa-apa. Ya. Lebih baik terlambat daripada tersesat selamanya. Sekarang bagaimana nggak tertarik wong kalau kita membela Alawi dijanjikan kemuliaan dan keagungan. Siapa sih nggak pengen? Oh, manusiawi kan. Padahal faktanya cuma dijadikan mudah. Ini ya nah. Jadikan getibal, jongos. Orang-orang Alawiyin akan mendapatkan manfaat dengan perhimpun, tetapi tolong menolong mereka akan memperoleh manfaat apabila tolong menolong mereka di antara kaum Alawiyin semakin kuat. Oh, ini jadi peneguhan lagi. Persatuan mereka memang kuat, satu sama lain saling support, saling bersatu. Sementara kita awake dhewe iki jarine meh merungkatkan mereka. Kadang-kadang ada friksi sedikit saja urusan capres padudon. Padahal Alawiyin udah doktrin mereka bersatu kuat, menafikan segala macam perbedaan dan friksi karena persatuan mereka adalah sumber kekuatan untuk saling menolong dan meneguhkan kealawiyinnya. Kok ngene arep menang piye to? Dul. Ngeten Yai. Berkali-kali mereka mengatakan Alawiyin. Ini udah kalimat pembodohan. Alawiyin adalah anak cucu keturunan Ali. Kan apa jamaknya? Maka dalam mereka bukan keturunan Ali. Mereka keturunan Yuyanya Fir'aun kan gitu. Jelas mutasi genetiknya dari Mesir kok mereka. Dari keturunan itulah. Pertanyaannya kan sekarang begini, Nun Sewu. Ketika kemudian mereka mengatakan bahwa bersatu padu, ya ini adalah bagian dari persengkokolan jahat itu. Ya. Terus kemudian orang-orang kita pribumi yang hanya menjadi objek penderita. Nah, ini harus segera disadarkan dengan segala macam cara. Dan kita sebenarnya butuh negara atau tidak sih? Butuh NU atau tidak sih sebenarnya kita ini? Ini ya, harusnya itu kalau Habib ya sudah punya RA ya ke RA, jangan ke NU. NU itu kan keturunan Wali Songo, putra bangsa Nusantara. NU itu bintang 9, Wali Songo. Gitu. Piye? Gimana? Kita teruskan lagi. Teruskan. Semakin panas ini, makin terakhir nanti. Tapi baru sampai segini saja. Ini sudah sebenarnya itu Habib-Habib itu nggak pantas hidup di Indonesia. Kenapa? Karena melawan Pancasila, melawan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Iya, melawan Bhinneka Tunggal Ika. Maka maksimal mereka hanya teriak NKRI harga mati. Tapi nggak ada di antara mereka yang berani teriak Bhinneka Tunggal Ika harga mati, Pancasila harga mati. Nggak ada. Iya, betul ya. Iya, jadi bangsat bagi saya kayak gitu. Oke, lanjutkan. Gen semakin panas. Wis. Orang yang paling ragu terhadap gerakan yang diberkahi ini, gerakan yang diberkahi ini, apa itu gerakannya? Ar-Rabithah Alawiyah adalah orang yang bakhil, orang yang hina, orang yang mengaku-ngaku. Sedangkan orang yang paling terpercaya adalah orang yang percaya gerakan Alawiyin, dan itulah orang-orang yang mempunyai jiwa mulia, murah hati dan tinggi cita-citanya.
Wah, baik gendeng meneh iki. Ini namanya kecap nomor 1. Ini megalomania. Megalomania. Ya, megalomania. Kesombongan yang hiperbolik, Iya. yang diulang-ulang. Makanya yang- mereka tampilannya kan sombong terus. Sombong terus. Iya. Jadi orang yang meragukan Robitoh Alawiyah ini termasuk orang yang hina. Ini kata mereka loh, bukan kata saya. Ini di tulisannya ini ada nih kalau mau lihat. Bukan kata saya. Jadi Makanya gini, ini salah satu yang membuat Syekh Ali Surkati di zaman itu marah sama Robitoh Alawiyah karena apa? Ada perintah murid-murid Jamiatul Khair kalau nggak salah. Yang non Ba'alwi itu sebelum masuk kelas harus cium tangan ke murid-murid yang Dari Pak Alwi. yang dari Ba'alwi. Bahkan gurunya yang non Ba'alwi pun itu harus cium tangan ke muridnya yang Ba'alwi. Karena apa? Ya ini ternyata doktrin-doktrin kesombongan ini memang apa ya? Perlembaga di dalam suatu Iya, seruan iya. yang resmi gitu. iya. Dan gini, kadang-kadang pribumi itu kan tawadhu bangsa Nusantara ini. Padahal ada pesan Rasulullah, sombong kepada orang sombong itu sedekah. Iya. Itu loh. Jadi mereka sombong, kita sombongi mereka. Iya. Jadi gini, di dalam salah satu ulasan dan manuskrip dan kajian sejarah Profesor Dr. Agus Sunyoto almarhum mantan ketua les bumi PBNU mengatakan dulu orang Jawa atau orang Nusantara itu bangsa penakluk, bangsa yang ahli navigasi, jejaknya 60.000 tahun silam. Dan jangan coba-coba menatap orang Jawa dengan tidak sopan, pasti dihajar. Iya. Karena nun sewu berani mengajar orang kan berarti kan badannya besar, gagah dan seterusnya. Karena penjajahan kurang gizi ya akhirnya mengkerut. Sebagaimana orang Belanda pernah diisolasi Nazi dari tinggi badan yang tinggi menjadi badannya memendek. Contoh orang Jepang dulu kate karena asupan dari ikan sekarang tinggi. Lah orang Jawa dulu itu bangsa yang penakluk. Jejaknya ada sampai di Korea dan lain-lain semacam itu, Australia, Filipina dan lain. Jadi dulu kalau sampai sombong sama orang Jawa menatap dengan dihajar. Lah sekarang bangsa ini kok mudah sekali dikooptasi, kok mudah sekali kemudian disombongi dan dikentuti oleh imigran yang di negaranya sana kiri, negaranya nggak jelas. Dan kemarin ada tokohnya nggih, yang seolah-olah wah bijaksana memberikan pesan-pesan moral untuk Indonesia yang mau pemilu. Ini kan bangsat, kurang ajar ini. Mereka aja negaranya kacau, dia sendiri di negaranya nggak bisa apa-apa, datang ke Indonesia seolah-olah kemudian ingin memberikan pesan-pesan moral. Ya atur negaramu sendiri, jangan atur-atur negara kami yang kami ini negara Islam salah satu termaju, negara G20 dan seterusnya. Urus negaramu Yaman. Kalau perlu orang-orang rasis kayak gini pulangkan saja ke Yaman kalau memang tetap brengsek seperti ini. Monggo terus. Wah, ini mantaran teh agar tidak terputus di antara para Habib Alawi ini, mereka bikin doktrin lagi yang ke ini 24. Siapa di antara kita yang mengetahui kedudukan pendahulunya di sisi Allah sangat tinggi, maka dia tidak akan lemah hatinya. Jadi Habib-habib yang muda ini meski mengingat terus bahwa leluhurnya itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ini diingat-ingat terus untuk menguatkan hatinya agar tetap di dalam kealawiannya. Padahal leluhurnya nggak ada yang top. Cuma ceritanya aja yang top. Iya. Dibikin-bikin. Ya 10 kali mi'raj. Sehari Isra Mi'raj 70 kali. Iya, ceritakan Pokoknya di atas kehebatan-kehebatan. Rasulullah. Ya. Sama Ya. Allah itu sejajar. Pantesan cerita-cerita seperti itu selalu dimunculkan. Karena yaitu di samping untuk mendoktrin muhibinya pengikut-pengikutnya, memang untuk meneguhkan, menguatkan Habib-habib yang generasi penerusnya. Gitu. Dan gobloknya kalau Iya. pribumi ngundang mereka di acara-acara pribumi, Ya. bukan sohibul hajatnya, bukan leluhurnya, bukan wali songo, bukan pendiri NU yang didoakan, tapi yang difatai Habib-habib semua kakeknya sendiri. Kakeknya si tuan rumah mungkin disebut satu dua orang. Iya. Ya kok mau ngundang mereka? Iya. Iki makanya para kiai, para santri, para ustadz-ustadz, ayolah kita
eling kepada leluhur kita yang sejati itu siapa. Kemarin saya setiap mengisi pengajian saya selalu tekankan, kalau Anda ingin mempunyai derajat yang luhur, maka luhurkanlah leluhurmu. Leluhurnya siapa? Trap pertama adalah orang tua kita. Yang berikutnya mbah kita, buyut kita, terus naik sampai ke Wali Songo. iya. Jadi jangan kamu pingin luhur, engkau luhurkan leluhurnya orang lain. Tawasulnya ke Habib sementara leluhurmu sendiri, orang-orang yang berjasa kepada NU, orang-orang yang berjasa di negeri ini, engkau lupakan, tidak engkau tawasuli. Engkau rubah yang seharusnya tawasul ke Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau rubah kepada tawasul Taufik Asgab. iya ta, Fakih Mukodam dan lain sebagainya. Piye ngene iki? Malah kita balik. Mulai kayak kebun mulai ning kandange. Kita kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Jadi mungkin perlu tak garis bawahi sedikit tuh. Iya. Jadi dari orang tua kita, mbah buyut, mbah simbah kita, mbah buyut kita, leluhur kita sampai Wali Songo. Iya. Nanti Wali Songo itu mengerucutnya nanti ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Iya, betul. Jadi Iya. keislaman orang Nusantara itu jasa besarnya itu dimulai dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Betul. Setelah itu baru betul, ke ya. Wali Songo dan Ya. ke leluhur kita yang lain, ke Iya. keraton-keraton dan seterusnya. Dan Iya, itu iya. orang-orang besar semua. Iya. Nggak cuma bikin makam palsu Iya. kerjaannya gitu. Betul. Teruskan? Terus. Lanjut. Ini percayalah bahwa kalian adalah kaum yang tertinggi. Wis. Wedang. Sombongan. Niscaya kalian akan benar-benar menjadi tinggi. Ya Allah. Ini kayak ajarannya Hitler itu ya. Yang apa itu? Deutschland over all. Iya itu ya, yang bangsa Arya adalah Arya bangsa paling tertinggi. Ini sama ya. Tapi padahal- karena haplogrupnya memang sama sih. Hitler Ya mungkin itu Iya, karakternya gitu kan. gitu. Iya. Karena gen itu kan membawa karakter juga. Ini saya teruskan lagi. Kenapa tadi mereka adalah yang tertinggi? Ayo. Saya ulangi ya yang ini tadi, poin yang ke-25 ini tadi ya. Masya Allah. Percayalah wahai Alawi, hei golonganku Alawi, gitu. Kalian adalah kaum yang tertinggi. Dan apabila Anda meyakini bahwa kalian adalah kaum yang tertinggi, maka kalian akan benar-benar menjadi tinggi. Masya Allah. Ya persis ajaran Hitler. Betul. Padahal mereka ketika menikahi keluarga Syarif Mekah dihukum cambuk, Iya. ya kan, sama Syarif Mekah, Syarif Aunur Rafiq, dan dilarang memakai gelar Sayyid Syarif. Karena apa? Tahu kalau mereka bukan cucu Nabi. Iya. Lanjut. Lanjut. Ini benar-benar ikatan di antara mereka itu memang benar-benar kuat. Karena doktrin-doktrin ini yang terakhir, yang ini tidak akan binasa seorang Alawi yang berpegang teguh dan cinta kepada pendahulunya, dan ia tidak akan berpegang dengannya, maka dia akan, dan apabila dia berpisah atau memisahkan diri dengan pendahulunya, maka dia akan buyar kealawiyinannya. Jadi memang ikatan mereka sudah kuat. Jadi seolah-olah leluhurnya itu maksum. Iya. Maksum terbebas dari salah, dari noda, dari khilaf. Jadi seolah-olah benar terus suci. Ini suatu doktrin yang sebenarnya Sesat menyesatkan. sesat menyesatkan, pembodohan. Dan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan Iya, jelas karena kita menganut Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Padahal ini doktrinnya hanya untuk kaum mereka sendiri, doktrin rasis itu. Tidak mencerminkan kebhinekaan Tunggal Ika di Nusantara. Padahal mereka mencari makan di Nusantara, hidup di Nusantara, tidur di Nusantara, golek bojo ning Nusantara, ngising yo ning Nusantara. Nguyuh nang Nusantara. Betul. Itu. Kaplok iya. Saya bacakan lagi. Siapa yang ragu dengan keberhasilan gerakan yang diberkahi ini, yaitu gerakan Robito, berarti ia telah tenggelam
dalam persangkaan yang buruk terhadap Allah dan Rasulnya serta pendahulu-pendahulu yang soleh. Ya Allah. Jadi mereka menjual Allah, menjual Rasulullah, dan menjual salafus sholihin. Iya, gitu. Memang mereka bakatnya memang jualan, makanya sebaiknya kembali ke jualan minyak wangi aja. Jadi Alawiyin adalah entitas yang ini kesuciannya bersambung dengan Allah, Nabi Muhammad dan salafus soleh. Emangnya mereka nyambung ke sini? Yahudi, ya, genetik tidak bisa bohong. Ya Allah, jelasnya kan gini. Pokoknya siapa saja yang meragukan Robitoh Alawiyah, cetak ya dia. Itu berarti dia meragukan Allah, meragukan Rasulnya, dan meragukan para soleh-solehin. Wes ngeri. Jadi Robito itu sekelas Al-Quran. Kurang ajar. Tuyau. Gimana Mbak Marda? Hajar. Ini poin yang sebenarnya sampai 30, tapi ini saya sampaikan yang ini yang terakhir aja. Kemuliaan apa yang didapat oleh seorang yang mulia yang meninggalkan gadis-gadis kaumnya sendiri untuk memilih gadis-gadis yang lain? Pribumi. Coba bayang nodul. Kaya ngene malah nuduh awake dhewe gerakan ini gerakan rasis, padahal jelas di doktrin mereka kapan ana Habib ya kok milih kawin karo pribumi. Itu sudah jelas dikatakan di sini tidak akan memperoleh kemuliaan karena meninggalkan gadis-gadisnya yang lebih cantik. Alawi. Habibah. Coba. Kalau sampai ke, tapi faktanya ya, apa mergo karena geragasnya ya? Habib ki ya ngawini pribune awake dhewe lho, gadis-gadis awake dhewe. Ya codot. Lah ya. Tapi yang gadisnya mereka dikawini awake dhewe. Ora oleh. Haram. Jadi gini penjelasannya, karena saya juga pernah jadi muhibbin. Istri pertama mereka, istri sahnya harus sesama Ba'alwi, harus Habibah. Istri pertamanya, istri sahnya. Kalau menikah di luar ini itu dikecam. Tetapi mereka sembunyi-sembunyi, siri ke pribumi, bosen dibuat, bosen diganti santrinya. Codot toh? Ya semacam itu. Itu namanya ideologi bebeisme. Sekarang gini, rasisme itu adalah ketika seseorang menyombongkan rasnya, merasa lebih tinggi. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak orang Jawa dikawin sama orang Batak? Boleh nggak? Boleh. Sama orang Sunda? Boleh. Sama orang Bule? Boleh. Sama siapa aja boleh? Boleh. Suku yang lain Nusantara kan juga sama. Nggak ada boleh. masalah. Ini namanya kesetaraan. Ini namanya pembauran. Ini namanya kebinekaan. Tetapi mereka sudah mengatakan bahwa kami yang ras tertinggi, ada tertulis, dan kami harus menikah dengan sesama ras tertinggi. Ini suatu kejahatan dan kebiadaban di Nusantara. Yang ini masih ada hingga Indonesia merdeka. Makanya ini adalah apa? Dusta di alam kemerdekaan. Iya. Sampai kapan kita benar-benar merdeka? Kalau kedustaan ini, kalau kebohongan ini, kalau rasisme ini masih menjangkiti dan menjadi virus di Nusantara. Bahaya ini. Harus segera diamputasi. Kalau nggak bisa disadarkan ya diamputasi. Setuju? Setuju. Ini ajaran yang sesat menyesatkan, baik dalam perspektif agama Islam maupun perspektif kebangsaan. Setuju. Iya. Jadi ini pemerintah harus turun tangan dong, menertibkan itu. Kalau nggak mau Pancasila, nggak mau Bhinneka Tunggal Ika ya, yang nggak usah di sini. Iya betul. Kalau pemerintah atau penyelenggara negara ternyata diam saja membisu mereka yang telah dipilih oleh rakyat, makan dari pajaknya rakyat, digaji oleh pajaknya rakyat, mereka sama saja dengan mengkhianati ideologi bangsa Pancasila itu sendiri. Betul. Tujuh. Ini ajaran-ajaran yang dalam bahasa itu bahaya laten untuk kebangsaan kita. Iya, betul. Saudara-saudara semua, karena ini dokumen yang sangat penting dan saya ingin menitipkan dokumen yang penting ini kepada beliau Gus Fuad untuk disimpan. Siap. Kalau nanti ada orang yang protes, itu gawe-gawe ini. Gitu. Oke. Ini sumbernya jelas. Siap. Demikian. Mudah-mudahan ini memberi kesadaran bagi kita semua. Amin. Ternyata benar-benar mereka itu rasis.
tapi maling teriak maling. Mereka yang rasis menuduh kita sebagai rasis. Mereka yang membegal nasab, mereka nuduh kita begal nasab. Yaitu maling teriak maling itu tadi. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Merdeka! Ini ada 4 channel YouTube. Boleh diupload, disebarluaskan tanpa izin, tetapi harus memberikan tag bahwa ini dari sumber mana. Seluas-luasnya boleh disebarluaskan ke siapa saja. Semoga ini mencapai ke seluruh ruang kosong di seluruh penjuru bumi pertiwi Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.